memperjuangkan keabsahan anak. Iya. Sedikit cerita perjuangan sama Cica. Saya itu berjuang masalah hak anak saya itu kurang lebih hampir 8 tahun. Kemudian di Mahkamah Konstitusi itu saya mengajukan kurang lebih hampir 3 tahun. Walaupun banyak halangan, rintangan, banyak ada beberapa hal yang membuat supaya saya tidak maju, sampai diancam pembunuhan, dituduh sebagai pengedar narkoba dan lain sebagainya. Saya tahu sih siapa yang memfitnah saya itu, tapi ya saya pantang menyerah. Saya menganggap bahwa apa yang saya ajukan ini bukan sebuah karangan atau sebuah yang saya buat-buat. Ini kenyataan yang harus saya perjuangkan adalah hak anak saya, karena saya menikah secara Islam, agama saya Islam. Jadi pernikahan saya menurut saya sah secara Islam, tapi mungkin secara hukum negara, karena memang saya juga pada saat itu saya masih di usia muda, saya tidak pernah tahu akan ada sebab akibat. Namanya orang muda yang nggak pernah berpikir diajak sama menikah oleh orang yang pada saat itu sebagai Menteri Sekretaris Negara, saya tidak pernah berpikir gitu, ya kan? Saya anggap itu akan baik-baik aja, tapi ternyata kan dengan berjalannya waktu ternyata tidak seperti apa yang saya harapkan. Jadi apapun namanya saya tetap harus memperjuangkan itu, dan alhamdulillah perjuangan saya walaupun belum terasa di diri saya dan anak saya, tapi saya sudah memperjuangkan hak anak-anak Indonesia yang mengalami nasib tidak seberuntung anak-anak yang lain. Jadi anak-anak yang tidak beruntung ini kalau tidak diperjuangkan, ya kasihan kan mereka tidak mengerti apa-apa, mereka tidak tahu bahwa hidup akan seperti ini gitu. Jadi dengan adanya putusan yang saya perjuangkan dari Mahkamah Konstitusi ini, jadi membuat anak-anak yang tidak seberuntung anak-anak yang lain punya hak yang sama, dan asal mereka bisa memberikan pembuktian secara tes DNA. Dan itu pada saat itu ketuanya adalah Pak Mahfud MD yang juga memberikan hak untuk anak-anak Indonesia lah khususnya ya, dan memberikan permohonan saya itu sebagai hal yang positif, dan itu adalah putusan yang sangat terkesan sekali, karena pada saat itu betul-betul perjuangan yang luar biasa. Kalau dan kontranya banyak. Kalau dari kita sempat bilang namanya sempat ada teror, ya, mau dibunuh juga ya, gitu kan, sampai seperti itu ya perjuangannya. Dan saat ini Iqbal sendiri seperti apa? Karena kan sudah mendapatkan haknya ya. Alhamdulillah, karena pengalaman saya sebagai orang yang tidak mengerti hukum, jadi akhirnya anak saya minta kalau tamat SMA kamu pilih kuliah ambil hukum ya nak, biar kamu mengerti, biar seperti bunda ini jangan sampai bodoh nggak ngerti hukum gitu. Jadi alhamdulillah sekarang anak saya sudah S1 hukum, dan sekarang dia sudah lulus juga sebagai pengacara. Alhamdulillah. Oke. Semuanya akhirnya mengikuti jejakmu, Mbak Cica gitu kan, ya, karena kasusmu ini ya. Ya. Gitu. Seperti apa sebagai panutan dan model atau role? Saya sih terus terang berbahagia lah, paling tidak apa yang saya perjuangkan ini, walaupun kasus saya mungkin sebagian orang menganggap bahwa ini adalah sebuah hal yang menganggap itu aib, tapi buat saya itu bukan aib, karena saya menikah, saya bukan kumpul kebo. Yang aib itu kalau kumpul kebo, tapi kalau saya kan saya menikah secara agama Islam, sah secara agama Islam. Jadi ya saya perjuang karena saya menganggap itu adalah sesuatu hal yang harus saya perjuangkan. Tidak bisa saya tinggal diam. Apalagi saya sebagai seorang ibu, saya melihat bagaimana anak saya, bagaimana saya melahirkan anak saya, bagaimana perjuangan saya, ya kan. Jadi bersyukurlah bahwa anak-anak yang mengalami hal yang sama seperti ini, bahkan banyak, tidak sedikit, tidak hitungan satu, bisa sampai ribuan. Dan alhamdulillah dengan putusan ini banyak sekali anak-anak yang tertolong nasibnya. Yang kalau saya lihat di berita, oh kasusnya begitu lagi, tapi alhamdulillah udah ada payung hukumnya. Jadi peringatan keras kepada para lelaki yang ingin mencoba perempuan sekarang udah ada payung hukum. Jadi berhati-hatilah para laki-laki, kalian harus bertanggung jawab apabila Anda mempunyai anak. Itu dalam konteks